Yo bro-bro sekalian, gimana kabar? Masih gitu-gitu aja? Tenang bre, mungkin sekarang lu masih di waktu yang di-skip para author di manganya, biar episodenya nggak kebanyakan filler. Gue tuh suka mikir, kita semua tuh karya yang ditulis Tuhan. Dari hidup sampai mati, bahkan sampai nanti hidup lagi seudah mati. Tapi, selama hidup ini, kita belum tahu nih, peran kita tuh NPC atau MC-nya gitu. Apakah dengan terus nggak menyerah kayak para MC anime favorit kita bakalan dapat apa yang kita inginkan? Atau justru kayak NPC yang udah berjuang mati-matian, tapi tetap nggak dapat screen time? Jadi gue kepikiran, gimana kalau kita berbagi pengalaman yang didapat dari nonton anime? Di episode pertama ini, gue bakalan bahas tentang hal yang selalu kita khawatirkan di kehidupan ini, yaitu kegagalan. Jadi siapkan mie instan, matikan notifikasi mantan, dan selamat datang di dunia yang gak seindah anime tapi selalu menarik buat dipelajari. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya gagal itu apa Anda? Menurut Wikipedia, kegagalan itu adalah konsep sosial tentang tidak tercapainya tujuan yang diinginkan atau dimaksudkan, dan biasanya dipandang sebagai lawan dari kesuksesan. Berarti rumusnya adalah usaha, terus hasil, dan hasil itu ada dua macam, yaitu gagal sama sukses. Berarti seseorang yang gagal adalah orang yang benar-benar udah usaha dan usahanya itu nggak berhasil. Sampai sini setuju semuanya? Nah, di dalam hasil dari usaha kita yang nentuin gagal sama sukses itu banyak tuh. Ada kerja keras, kesempatan, keturunan, ada juga faktor keberuntungan. Naruto punya sekitar 700 chapter perjalanan dari awal dibenci semua orang di desa sampai bisa jadi Hokage. Luffy udah 1000 chapter lebih sampai sekarang masih belum jadi Raja Bajak Laut. Asta di chapter terbaru baru bangkit dari sekarat dan harus nunggu lagi chapter berikutnya yang entah berapa bulan lagi. Malah si Yanto yang terus-terusan dapat buff lagi. Naruto gagal ujian gini 3 kali bro. Disuruh bikin bunshin malah kayak gorengan kemarin sore, lemes amat. Luffy sama krunya di Pulau Sabauji hampir dibantai paman Semashi sampai mewek kejer-kejer. Asta udah gak kehitung lagi berapa kali disiksa author. Dari awal gak dikasih sihir lah, mau dibuat mati sama orang yang dicintainya lah, sempat dibuat lumpuh juga tangannya. Padahal itu bisa disebut satu-satunya senjata yang dia punya. Mereka pada ngeluh. Ngeluh dong bro, sama. Mereka juga capek kali. Kita aja yang lihat si Yanto kayak terus-terusan di buff, kesel. Apalagi Asta yang dari kecil tumbuh dan bersaing sama si Yanto. Sekarang gue tanya sama kalian. Kalian percaya nggak? Entar di ending Black Clover, Asta bakalan dapet happy ending? Gua sih yakin. Seenggaknya mungkin kayak Deku yang walaupun gak jadi pahlawan nomor 1, tapi masih bisa disebut ngebanggain karena jadi guru. Guru di Jepang tapi bre. Apalagi dia emang suka banget teliti sama lihat-lihat quirk orang. Si Asta ngeluh juga kok. Bahkan saat tangannya hampir lumpuh, dia gak nyerah bre. Dia malah nantangin takdir sialan itu. Dia bahkan langsung mikirin gimana caranya bisa lanjut gelut dan berusaha jadi kaisar sihir selain pakai tangan. Kadang suka sedih gak sih bre? Lihat Asta yang ngeluh sambil push up. Kita mah ngeluh sambil rebahan kan ya? Bilangnya udah berjuang sekuat tenaga, tapi bantal masih nempel di pipi kan bre? Ibaratnya si Asta cita-citanya pengen jadi presiden, tapi dari awal gak punya koneksi, gak punya kemampuan yang mendukung, selalu dipermainkan sama takdir. Gue yakin kalau Asta hidup di zaman kita mah, paling orang tuanya bakalan bilang, "Nak, kalau nggak bisa jadi kaisar sihir, jadi ASN juga lumayan loh." Terus apakah kegagalan itu sesuatu yang memalukan? Menurut gue nggak juga. Yang memalukan itu pura-pura sukses buat nutupin kegagalan. Di dunia nyata, kita tuh suka banget nutupin kegagalan. Gagal bisnis? Oh, itu mah cuma coba-coba. Gagal kuliah? Lagi rehat dulu, healing-healing. Gagal PDKT? Emang dia mah nggak pantas buat gue. Padahal kalau dipikir-pikir, gagal itu bukan noda bre. Gagal itu justru tanda kita pernah usaha. Sementara yang nyinyir lu belum tentu berani mulai. Kayaknya manga favorit kita juga kalau setiap kali ngelakuin sesuatu selalu sukses, kayak ngebosenin gak sih? Mereka mungkin gagal ngejalanin suatu misi, bahkan hampir mokat. Tapi mereka juga dapet pelajaran sama pengalaman yang ngebuka mata sama pikiran mereka. Kenapa kita nggak lakuin hal yang sama? Pernah nonton Full Metal Alchemist? Si Edward pernah ngomong, 痛みを伴わない教訓には意義がない。人は何かの犠牲なしには何も得ることはできないのだから。しかし、その痛みに耐え、乗り越えたとき、人は何者にも負けない強靭な心を手に入れる。そう。
鋼のような心。 Jadi pada akhirnya bre, kegagalan itu bukan kutukan. Itu cuma episode wajib yang harus lu lewatin sebelum arc kemenangan lu mulai. Karena cuma orang yang berani mulai yang bisa ngerasain gagal. Yang nggak pernah gagal biasanya cuma dua jenis manusia. Yang nggak pernah nyoba atau yang udah nyerah sebelum mulai. Naruto pernah diketawain suatu desa. Luffy pernah jatuh di tengah perang dunia. Asta tiap hari dihina karena nggak punya sihir. Deku lahir tanpa kekuatan, tapi tetap ngotot pengen jadi pahlawan. Tanjiro gagal nyelamatin keluarganya, tapi malah lahir jadi pembasmi iblis paling manusiawi. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhenti cuma karena dibilang gagal. Atau Thorfinn yang ngabisin hidupnya buat balas dendam, tapi pas udah berhasil malah ngerasa kosong. Dari dia kita belajar, kadang kegagalan bukan soal kalah, tapi soal nyadar kalau yang lu kejar ternyata nggak seberharga itu. Di dunia anime mereka disebut MC. Di dunia nyata mereka cuma orang yang gak nyerah. Mungkin segitu dulu bre buat episode kali ini. Semoga bermanfaat, terkhusus buat kalian yang suka bilang, ngapain nonton kartun mulu, udah gede juga. Nih gua tegesin, anime bukan cuma tontonan buat anak kecil, tapi cermin buat orang dewasa yang lupa gimana rasanya ngejar mimpi. Di dalamnya banyak prinsip yang diterapin autor melalui media anime dan manga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bre. Gua tutup sama puisi berjudul Aku, karya penyair terkenal Chairil Anwar. Cekidot. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.